Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang Ningxiang Aben Base pada pagi hari ini, tanggal 12 Juni 2025. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membaca sedikit dari firman Tuhan sebagai bekal kita untuk melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh melalui segala hari-hari kami dengan baik. Tuhan sudah mendandani kami dengan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami semuanya boleh bangun dalam keadaan selamat, dengan tubuh yang segar, untuk menyambut hari Tuhan yang baru. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami akan memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, sebagai bekal rohani kami, untuk melakukan segala hal yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk mendalami, untuk mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman-Mu, dalam kehidupan kami, dan Tuhan selalu tuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, sebagai saksi untuk memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seperti biasa, kita akan membaca 2 ayat yang diambil dari Puji dan Janji. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dari Ulangan 13 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan kepadanya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bacaan kedua diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Filipi 2 ayat 15-16. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Demikian 2 bacaan yang diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sesuai dengan panduan dari Puji dan Janji kita. Renungan kita pada pagi hari ini dari janji hidup, yaitu menjadi teladan dalam ketaatan. Sebuah lilin, meskipun kecil, dapat memberikan dampak yang besar ketika berada di tengah kegelapan. Seberkas cahaya kecil mampu menerangi jalan, memberikan arah, dan menumbuhkan harapan bagi mereka yang tersesat. Demikian pula, ketaatan kita kepada Tuhan adalah terang yang memancar di tengah dunia yang gelap. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan godaan, kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman, menjadi teladan yang memberi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam Ulangan 13 ayat 4, Tuhan memberikan perintah yang tegas kepada bangsa Israel. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Tuhan tidak menginginkan ketaatan yang setengah hati. Ia rindu agar kita mengikutinya dengan sepenuh hati, bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga lewat tindakan yang nyata. Ketaatan kepada Tuhan merupakan dasar dari relasi kita dengannya dan menjadi wujud kasih serta komitmen kita kepadanya. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 15-16 menasehatkan agar kita hidup tanpa celah dan tidak bercacat di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat.
di mana kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas, menjadi terang yang bersinar di tengah dunia yang gelap. Firman Tuhan adalah pelita yang menuntun langkah kita, dan dengan kesetiaan kepadanya, kita dapat menjadi saksi hidup yang memuliakan namanya. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kebencian, penyimpangan-penyimpangan nilai, ketaatan kita kepada Tuhan menjadi saksi, kesaksian yang kuat. Kehidupan kita yang setia dapat menjadi saluran kasih dan kebenaran bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kata-kata dan tindakan kita harus mencerminkan iman yang hidup, yang dapat membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus. Ketaatan kita bukan hanya pertumbuhan rohani pribadi kita saja, tapi juga sebagai pancaran terang yang mengubah dan memberkati dunia. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan kembali menjalani hari ini. Sebelum kami melangkah lebih lanjut, kami ingin menyerahkan seluruh hari kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami tetap teguh berjalan di jalan-Mu. Meskipun badai dan cobaan datang menghampiri, ajar kami untuk tetap percaya dan bersandar kepada-Mu di dalam segala hal. Kami berdoa bagi keluarga kami, lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, damai, dan sukacita yang daripada-Mu. Khususnya untuk anak-anak kami ya Tuhan, tuntunlah langkah mereka, berkati pertumbuhan mereka dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami juga mengingat sahabat-sahabat kami dalam doa ini. Kuatkanlah mereka, hiburkan mereka yang sedang berduka, dan penuhi hati mereka dengan pengharapan baru dari-Mu. Tuhan, hari ini kami menyerahkan diri kami sebagai pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku yang setia. Jadikanlah kami saluran berkat dimanapun kami berada, agar melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Bimbing setiap perkataan dan perbuatan kami, supaya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Pakailah kami seturut dengan rencana-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hari ini. Amin. Demikian Bapak Ibu, sarapan rohani kita pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.